Mari kita lanjutkan kuliah kita membahas selektivitas membran. Sebelumnya kita telah membahas elektroda selektif ion yang berdasarkan pada membran selektif. Jadi pada dasarnya kalau Anda memiliki elektroda selektif ion, membran dari elektroda tersebut tidak akan merespon satu ion secara 100%. Jadi misalkan kalau Anda punya elektroda selektif ion H+, maka membran pada elektroda yang Anda gunakan itu juga merespon ion-ion lain selain dari H+. Jadi misalkan kalau di dalam larutan ada ion H+, ada ion Na+, ada ion K+, maka elektroda Anda juga akan memberikan respon terhadap keberadaan ion Na+ dan K+ tersebut. Namun, membran itu akan memiliki selektivitas yang lebih baik terhadap ion H+. Jadi, potensial sel yang akan Anda peroleh dalam pengukuran potensiometri menggunakan elektroda selektif ion itu bergantung pada semua ion-ion yang ada di dalam larutan. Jadi misalkan, kalau di dalam larutan Anda punya ion A dan ion I, maka potensial selnya akan bergantung pada konsentrasi A dan konsentrasi I. Nah, kalau Anda menggunakan elektroda selektif ion A, maka respon yang diberikan A itu akan jauh lebih besar daripada respon yang diberikan oleh I. Makanya, respon, berapa banyak respon atau berapa persen respon atau berapa fraksi respon dari I itu dinyatakan dengan koefisien selektivitas. Biasanya nilai koefisien selektivitas ini kecil dari 1. Artinya apa? Artinya elektroda itu lebih selektif terhadap A dibandingkan terhadap I. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya ion yang lain, misalnya ion X, maka Anda akan tambahkan lagi faktor yang sama seperti ini di dalam suku log ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan nilai koefisien selektivitas ini? Ya. Jadi koefisien selektivitas K ini diberikan oleh persamaan ini, yaitu konsentrasi AE dibagi konsentrasi IE pangkat ZA per ZI. ZA ini adalah muatan A, ZI adalah muatan I. Apa itu AE dan IE? Ya, kalau kita lihat definisinya, AE dan IE adalah konsentrasi analit dan konsentrasi pengganggu. Ya, I ini kita anggap sebagai pengganggu, yaitu interference, yang memberikan nilai potensial sel yang sama. Ya, coba kita ilustrasikan supaya Anda mengerti. Misalkan kita punya larutan A 0,001 molar. Ya. Kita ukur beda potensial menggunakan elektroda selektif ion A. Ya, ini elektroda kerjanya elektroda selektif ion A dengan elektroda pembanding. Ya. Misalkan beda potensialnya adalah 100 mV. Oke. Lalu elektroda yang sama
kita pakai untuk mengukur larutan I yang konsentrasinya 0,1 molar. Misalkan beda potensialnya juga 100 milivolt. Jadi ini dengan ini sama. Ya. Oleh karena itu, kalau sama, maka AE-nya adalah 0,001, IE-nya adalah 0,1. Ya. Kalau muatan A sama dengan muatan I, berarti ZA sama dengan ZI, ini kita pangkat 1. Kita bisa hitung berapa KAI. Ya, berapa di sini? 0,001 dibagi 0,1. Ya, kita dapatkan 0,01. Ini adalah koefisien selektivitas. Apa arti angka 0,01 ini? Ya. Artinya, kalau di dalam larutan ada A dan I dengan konsentrasi yang sama, ya, maka 99% dari respon diberikan oleh A dan hanya 1% respon diberikan oleh I. Itu artinya. Jadi semakin besar, semakin kecil nilai KAI, ya, semakin selektif elektroda yang kita miliki tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita secara eksperimen menentukan KAI? Pertama, Anda buat sederetan larutan di dalam labu takar. Di sini saya gambarkan ada 4 labu takar. Ya. Ke dalam masing-masing labu takar ini, ya, kita masukkan senyawa I dengan konsentrasi yang sama. Misalkan 0,1 molar. Lalu ke dalam tiap labu takar ini, ya, kita masukkan juga larutan analit kita dengan konsentrasi yang bervariasi. Dalam hal ini dari 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 3, dan 10 pangkat minus 2 molar. Lalu kita ukur E-cell dari tiap-tiap larutan ini, ya, tentu saja setelah Anda tanda bataskan. Ya. Nah, kalau Anda plot kurva antara potensial sel yang Anda ukur dari masing-masing larutan ini, ya, terhadap log konsentrasi dari analit. Jadi kalau di sini lognya minus 5, ini minus 4, ini minus 3, ini minus 2, dan seterusnya, Anda akan dapatkan kurva seperti ini. Ya. Jadi, ketika konsentrasi I jauh lebih besar dari A, ya, ketika I lebih dominan dari A, ya, jadi ketika suku yang ini lebih dominan daripada A, maka potensialnya akan konstan. Kenapa? Karena konsentrasi I di dalam larutan konstan. Nah, pada saat konsentrasi A mulai makin lama makin besar, kontribusi dari ini terhadap potensial sel itu makin dominan. Nah, karena konsentrasi A makin besar, maka potensial selnya juga akan ikut makin besar. Jadi, pada sisi ini, pada sisi bagian ini, itu KAI kali konsentrasi I itu jauh lebih besar daripada konsentrasi A. Ya. Namun pada bagian ini, ya, pada bagian ini, itu pada saat konsentrasi A jauh lebih besar daripada KAI kali konsentrasi I. Nah, kalau kita tarik garis singgung
dari sana, kita tarik garis singgung dari sini, ya. Nah, titik potong ini, ya, titik potong ini itu adalah nilai log AE, ya. Jadi dengan begitu kita tahu berapa AE-nya. Lalu IE-nya berapa? IE-nya adalah 0,1. Ya. Jadi kalau kita tahu konsentrasi AE, kita tahu konsentrasi IE, maka kita bisa hitung KAI, yaitu AE bagi IE pangkat ZA per ZI. Ya. Begini secara eksperimen kita menentukan nilai KAI. Jadi kalau Anda membeli elektroda selektif ion yang baru, maka pabriknya itu akan memberikan Anda informasi berapa nilai koefisien selektivitas dari elektroda yang Anda beli tersebut terhadap ion-ion pengganggu. Jadi misalnya kalau Anda membeli elektroda selektif ion kalsium, maka Anda akan mendapatkan informasi di dalam kotaknya berapa koefisien selektivitasnya terhadap misalnya ion natrium, ion kalium, ion barium, dan sebagainya.